Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah ma ba'd. Peserta bimbingan perkawinan mandiri secara online atau Suscatin khusus calon pengantin mandiri secara online Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang kami hormati, yang kami banggakan, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'azzakumullah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu, bertatap muka meskipun tidak secara langsung ya, meskipun daring dalam jaringan, meskipun melalui perangkat itu Android, ponsel atau komputer dan lain sebagainya, dalam rangka bimbingan perkawinan mandiri secara online Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Saudara-saudara peserta yang kami hormati, meskipun kegiatan kita ini berupa online, tidak bertatap muka secara langsung, tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui layar kaca, kami sangat berharap bahwa kegiatan ini benar-benar kita laksanakan sebaik mungkin. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini benar-benar kita maksimalkan sebaik mungkin. Anggap saja ini adalah bagian salah satu ikhtiar kita bersama, terutama para peserta calon pengantin, dalam rangka membangun keluarga yang bahagia, dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimanapun bentuknya, organisasi yang paling kecil yang mempunyai andil yang sangat besar untuk kemakmuran sebuah bangsa itu adalah keluarga. Kenapa? Karena pendidikan karakter yang pertama kali bagi seorang manusia itu adalah keluarga. Ayah dan ibunya, abah dan uminya, bapak dan ibunya, dan lain sebagainya. Kalau orang tua itu tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada putra putrinya misalnya, maka apa yang terjadi terhadap generasi kita selanjutnya? Maka dari itu, keluarga yang bahagia itu sangat penting sekali, bukan hanya sekedar untuk yang berkeluarga, yang mempunyai keluarga, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan sebuah bangsa. Maka dari itu, saudara-saudari peserta bimbing, peserta Suscatin, marilah kita berjuang bersama-sama untuk membangun keluarga yang bahagia. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti dengan baik, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh Suscatin atau bimbing kali ini. Semoga dengan kesungguhan kita semua, dengan niat yang baik, Allah menganggap ini adalah sebuah ibadah, dan tentunya Allah akan mengganti, Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena ini adalah bagian dari usaha dan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi pertama yang akan kami sampaikan adalah menyiapkan keluarga sakinah. Yang pertama, tujuan dari perkawinan atau pernikahan. Apa sebenarnya tujuan dari perkawinan itu? Tujuan dari pernikahan itu apa? Banyak ya, banyak sekali. Tetapi yang paling penting di sini adalah ya nanti tujuan-tujuan yang lain sebagaimana di banyak referensi akan tercover dengan satu tujuan ini. Apa tujuan dari perkawinan? Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia. Dikerucutkan lagi dalam kompilasi hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi ciri dari keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah kondisi ketenangan jiwa. Sakinah itu adalah ketenangan. Ketika keluar dalam suatu keluarga
anggota keluarganya merasa tentram, merasa tenang, merasa nyaman, artinya tidak butuh kenyamanan di luar, di rumahnya saja itu sudah sangat nyaman sekali, maka itulah kondisi keluarga yang bahagia. Kalau di materi yang disampaikan dalam bimbing itu pengertian sakinah banyak sekali ya secara formal, adalah kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, sosial, seksual, finansial, dan lain-lain terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya dalam kondisi suka maupun duka. Biasanya orang itu kalau orang itu bisa nyaman, orang itu bisa tenang kalau keinginannya terpenuhi, ya kan? Kebutuhan spiritualnya terpenuhi, kebutuhan intelektualnya terpenuhi, kebutuhan mentalnya terpenuhi, dan lain sebagainya. Pertama kali yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa merasa cukup dengan segala sesuatunya adalah belajar, ajarilah hati kita, ajarilah jiwa kita menjadi jiwa yang qanaah dalam semua kondisi. Pentingnya di situ. Kebutuhan finansial itu seperti apa yang tercukupi, itu yang seperti apa? Apakah seperti keinginan kita, sebagaimana keinginan kita harus semuanya terpenuhi? Kalau kita hanya menginginkan terpenuhinya kebutuhan finansial sebagaimana keinginan kita, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Karena kalau kita menuruti keinginan kita, gak ada habisnya. Jadi memang kita harus mengajari jiwa kita, hati kita menjadi jiwa yang qanaah. Kalau sudah qanaah, nerima, tapi tetap harus berusaha ya, tetap harus berusaha. Maka di sini adalah dengan ikhtiar maksimalnya. Jadi dengan sudah ikhtiar maksimal, kecuali kalau kita menganggap sudah cukup tanpa harus berusaha misalnya, itu ya kurang tepat. Artinya kita harus tetap ikhtiar zahiran wa batinan, ikhtiar semaksimal mungkin apapun kondisi yang nanti ditakdirkan oleh Allah untuk kita, udah qanaah, terima. Dan itu berarti kita merasa kebutuhan kita, baik itu spiritual, finansial, dan lain sebagainya terpenuhi dan tercukupi. Dengan apa? Dengan melatih jiwa kita menjadi jiwa yang qanaah, tapi tetap harus berikhtiar secara maksimal. Itulah kondisi sakinah, kondisi tenang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, ada memang tujuan dari pernikahan, ya. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah jadikan pasangan untuk kamu dari golonganmu. Artinya bukan dari golongan hewan, bukan dari golongan jin, tetapi sama-sama manusia. Allah menjadikan pasangan untuk kita manusia, itu sama-sama manusia. Apa sih tujuannya? Litaskunu, agar kita merasa tentram, agar kita merasa nyaman, agar kita merasa nyaman itu dengan pasangan kita. Karena apa? Yaitu kenyamanan itu atau sakinah itu merupakan ciri keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu pasti tenang. Bukan pura-pura tenang. Kalau pura-pura tenang berarti pura-pura bahagia. Kita tidak perlu pura-pura bahagia. Kita pastikan diri kita adalah diri yang bahagia. Kita pastikan keluarga kita bahwa keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Dengan apa? Ya tadi melatih diri kita, melatih jiwa kita menjadi jiwa yang qanaah. Tidak banyak menuntut, tidak banyak keinginan. Terus pokoknya kebutuhan primer terpenuhi, ya. Kemudian hati kita nerima, qanaah dengan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetap ikhtiar, ya. Fisik kita, jiwa raga kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita terima. Insyaallah jiwa kita akan tenang. Kemudian selanjutnya wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi syarat sakinah. Jadi seorang bisa mencapai sakinah itu kalau beberapa syarat ini terpenuhi dalam rumah tangga, ya. Apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah. Yang pertama, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, keluarga yang nyaman, maka harus ada rasa mawaddah di antara anggota keluarga itu, satu sama lain.
Apa itu mawaddah? Mawaddah adalah cinta. Saya yakin bahwa jenengan semua kalau sudah siap untuk menikah, ya kalau keinginan sendiri ya, kecuali dipaksa. Tapi ya jangan dipaksa, jangan terpaksa. Harus antarodin, harus sama-sama rela. Karena kalau tidak sama-sama rela, terpaksa, kepeksan, itu lazimnya ya, biasanya itu nanti akan ada yang terzalimi. Salah satu pasangan, entah suami atau istrinya, itu akan ada yang terzalimi. Lazimnya seperti itu. Oh, ada kok tetangga saya itu nikahnya dipaksa, tapi wong tresno apa witing tresno jalaran sangka kulino. Itu tidak lazim. Lazimnya orang kalau nikah karena terpaksa, tidak antarodin, tidak sama-sama rela, tidak sama-sama ridho, itu biasanya ada salah satu entah itu suaminya atau istrinya nanti yang terzalimi. Dia harus paksakan mencintai orang lain, ya, mencintai pasangannya padahal dia tidak cinta dan lain sebagainya. Makanya syarat sakinah yang pertama adalah mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta, tapi cinta yang tidak biasa. Ini catatan. Bukan hanya sekedar cinta saja, bukan hanya sekedar ketertarikan fisik saja, enggak. Mawaddah ini adalah cinta yang tidak biasa atau cinta yang luar biasa. Cinta yang rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Ya, apa tadi? Cinta yang rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Kalau kamu mengaku cinta dengan seseorang tapi tidak rela berkorban, jangan katakan itu cinta. Itu cinta palsu. Itu cinta biasa. Tidak sampai derajat mawaddah. Kalau mawaddah itu adalah cinta yang rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Jadi rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Istrinya minta tolong setelah mencuci, kemudian cucian misalnya banyak ya di suatu tempat, bak misalnya, bak atau apa itu bahasa jenengan menggolah, ya, kemudian karena tidak kuat terus akhirnya minta tolong, ya ini tolong angkatkan jemuran. Karena rasa mawaddah yang dimiliki, ya, sesibuk apapun dia tinggalkan, kemudian datangi istrinya, kemudian ngangkat ember atau apa itu yang tadi dimintai tolong oleh istrinya. Itu mawaddah. Contoh kecil, itu contoh kecil. Padahal banyak sekali hal-hal yang besar yang mungkin akan kita hadapi ketika sudah masuk ke dalam sebuah bahtera rumah tangga. Itu sangat dibutuhkan sekali. Mawaddah ini sangat butuh sekali. Jadi cinta, ketertarikan fisik, tetapi bukan cinta yang biasa. Cinta yang rela berkorban untuk orang yang dicintainya. Seorang suami bekerja habis-habisan siang malam misalnya, kemudian pada saat gajian atau misalnya setiap hari dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia usahakan, biasanya diberikan kepada istrinya. Ini dikelola untuk kepentingan bersama. Itu cinta yang tidak biasa. Kalau cinta biasa hanya sekedar ketertarikan fisik biasa, misalnya jangan sekedar ketertarikan fisik biasa, misalnya ya kita bekerja siang malam gajian misalnya, atau mendapatkan keuntungan, ngapain tak berikan sama perempuan itu, ya kita cinta, tertarik, tapi tidak ada rasa rela berkorban. Itu bukan mawaddah. Saudara-saudara semua, saudara-saudari beserta Sustatin, tancapkan dalam hati kita semua. Karena kalau kita pengen keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, yang pertama yang harus kita tanamkan betul-betul itu adalah mawaddah. Ini jelas sorry disebutkan di dalam Al-Quran. Tasbunu ilaha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi modal pertama kita dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Betul kan? Orang menikah jenengan hari ini misalnya, besok tanggal berapa itu mau menikah, kira-kira modalnya apa yang pertama? Cinta kan? Cinta itu tingkatkan sampai pada derajat mawaddah. Ya, jadi sudah cinta, kemudian saling bersama, witing tresno jalaran sangka
kulino, karena apa, terus meningkatkan cintanya ditingkatkan terus, maka jadilah benar-benar mawaddah. Itu ciri-ciri suami yang soleh, suami yang baik, pasangan suami istri yang baik. Apa itu? Idza akramaha, ketika dia, idza ahabbaha, ketika dia mencintai istrinya, atau istrinya ketika mencintai suaminya, akramaha, maka dia akan memuliakan pasangannya. Orang itu kalau sedang cinta, kalau sedang jatuh cinta, semuanya siap diberikan, apalagi harta, katakanlah nyawa saja. Ini katakanlah, ini bahasa hiperbola ya. Ya, maksudnya ibaratnya seperti itu. Ketika orang itu sedang cinta, maka dia akan benar-benar memuliakan pasangan. Nah, tetapi idza ghadabaha, pasangan yang baik, seorang suami yang soleh, idza ghadabaha, ketika sedang marah kepada istrinya, lam yu'liya, dia tidak akan pernah berani menyakiti istri. Itu suami yang soleh, itu suami yang baik, istri yang soleh, istri yang baik. Semarah apapun kita kepada pasangan kita, jangan pernah menyakiti pasangan kita. Itu adalah ciri-ciri orang pasangan yang baik, pasangan yang soleh. Dan itulah mawaddah, salah satu ciri mawaddah. Sebenarnya kalau kita ingin melakukan kekerasan fisik bisa, apalagi laki-laki yang lebih bisa, lebih kuat dan lain sebagainya. Tetapi ada rasa mawaddah, harus ada rasa mawaddah, sehingga kita bisa mengerem hati kita, mengerem fisik kita, mengerem tubuh kita agar tidak menyakiti pasangan kita. Itu adalah mawaddah, rela berkorban. Kemudian yang kedua adalah rahmah. Setelah mawaddah ditingkatkan, maka muncullah yang namanya rahmah. Ini adalah komponen yang harus ada di setiap anggota keluarga. Karena kalau hanya suaminya saja, istrinya tidak, ya kasihan suaminya. Kalau istrinya saja, suaminya tidak, yang terjadilah KDRT. Kalau dua-duanya saja, anaknya tidak mempunyai rasa mawaddah, tidak mempunyai rasa kasih sayang dengan orang tuanya, juga ya ada yang terzalimi. Kalau anaknya mempunyai rasa mawaddah, orang tuanya tidak, ya kasihan anaknya juga nanti akan terzalimi. Makanya ini tanamkan kepada seluruh keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita, bahwa setiap anggota keluarga harus mempunyai rasa mawaddah. Yang kedua adalah rahmah. Kalau cinta ini, mawaddah ini kita terus tingkatkan dengan terus melakukan kebaikan antar pasangan tadi, antar anggota keluarga tadi, maka muncullah yang namanya rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah adalah rasa kasih sayang. Rahmah itu adalah perasaan, rasa ketidaktegaan melihat ketidakberdayaan orang yang dicintainya. Melihat istrinya kelaparan, melihat anaknya kelaparan, sang suami akhirnya bagaimana caranya memutar otak, bagaimana caranya mendapatkan uang, mendapatkan pokoknya bisa memberikan makanan untuk anak istrinya. Itu adalah rahmah. Kenapa? Karena tidak tega melihat anak dan istrinya menderita. Seorang istri misalnya melihat suaminya sedang kelelahan, pulang dari kerja, wajahnya luar biasa kusam, maksudnya luar biasa kumut-kumut misalnya, karena rasa melasnya, rasa rahmahnya seorang istri kepada suami itu tanpa diperintah langsung diambil, dipijiti misalnya. Itu ini adalah rahmah, rasa ketidaktegaan melihat ketidakberdayaan pasangannya. Ini harus ada di setiap anggota keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah. Begitu sahabat-sahabat, begitu saudara-saudaraku. Ketika melihat anaknya misalnya tidak gontang-gantung, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, akhirnya suami dan istri, ayah dan ibu ini banting tulang bersama-sama bagaimana mencari nafkah untuk mencukupi biaya pendidikan anaknya agar anaknya tidak menjadi anak yang bodoh misalnya. Ini adalah rahmah, rasa kasih sayang. Dan biasanya saudara-saudara semua, pernikahan kalau sudah lanjut, kalau sudah lama sekali,
kalau sudah tua misalnya nggih, kalau ketertarikan fisik ini sudah hilang, kemampuan syahwat ini sudah hilang, maka tinggal rahmahnya ini. Nih, misalnya sama-sama tua sudah tidak mempunyai nafsu, sudah tidak mempunyai syahwat misalnya, maka rahmah inilah yang menjadi salah satu faktor keluarga itu tetap utuh. Coba tanyakan sama mbah-mbah kita, masih ada enggak ketertarikan fisik sama Mbah Kakung misalnya, Mbah Putri, Mbah Kakungnya misalnya yang sudah tua renta, usia 80 misalnya. Tanyakan masih punya syahwat enggak? Jangankan syahwat, berdiri aja tidak mampu. Maka ini yang apa namanya muncul itu adalah tinggal rahmahnya. Iya, tinggal rahmahnya. Misalnya salah satu anggota keluarga seseorang, semoga keluarga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, penyakit dan sebagainya. Seandainya ada satu keluarga istrinya sakit parah sampai opnam, sampai tidak sadar sampai berbulan-bulan, apa yang menjadikan suami ini bisa sabar menunggui istrinya yang sedang koma misalnya? Apa? Rahmah, rasa kasih sayang, rasa rahmah, rasa ketidaktegaan melihat pasangannya, melihat orang yang dicintainya ini tidak berdaya. Makanya ini harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, agar keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian selanjutnya adalah amanah. Tanamkan kepada diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Itu sangat penting sekali. Istri, suami, anak-anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kau ambil dia, para wanita itu, dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan kau halalkan dia dengan janji pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan macam-macam. Jangan macam. Dan ini berlaku tabadul. Di dalam kitab Membangun Saada itu ini berlaku tabadul. Artinya amanah ini bukan hanya sekedar untuk suami, juga untuk istri. Istri adalah amanah dari Allah kepada suaminya, suami adalah amanah dari Allah untuk istrinya. Itu tabadul, saling menjaga amanah. Insya Allah kalau tiga hal ini kita pegang betul-betul, mawaddah, rahmah, amanah, insya Allah kita akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah. Kalau sudah sakinah, insya Allah keluarga kita akan bahagia. Kalau sudah bahagia, kawan-kawan semua, kalau keluarga itu bahagia, maka tujuan-tujuan dari pernikahan yang lain pun juga akan terlaksana dengan baik. Misalnya, apa tujuan yang sering disebutnya itu? Apa itu? Untuk melestarikan keturunan. Ya, tanakahu taksuru fa inna mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian semua dan perbanyaklah keturunan, karena aku akan membanggakan jumlahnya dirimu dengan umat-umat yang lain, umat-umat selain umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan membanggakan jumlahnya kita kepada umat-umat yang lain, umat-umat Nabi yang lain. Berarti ini menandakan salah satu tujuan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah pernikahan adalah anak, keturunan. Pertanyaannya tadi ya, karena Rasulullah akan membanggakan banyaknya jumlah kita di hadapan umat-umat yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau kita menurunkan anak yang lemah, anak yang justru tidak membanggakan, artinya justru merusak peradaban misalnya, anak yang rusak misalnya, apakah Nabi akan bangga? Ya, itu logika saja, Tentunya kalau kita sama-sama membanggakan ya, kalau diri kita ukur dengan diri kita akan membanggakan keturunan yang berkualitas, keturunan yang soleh. Bagaimana caranya? Keluarga kita perbaiki.
Jadikan keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Jadikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah. Maka insya Allah anak-anak kita nanti pun juga akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Itu salah satu tujuan dari pernikahan tadi, selain membentuk keluarga yang bahagia. Itu di dalam keluarga itu kan ada suami, istri, dan anak. Jadi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hati wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, aku ciptakan kalian semua itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Allah Adam dan istrinya Umi Hawa, ya, Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Nah, kemudian dari dua orang itu, ya, dari dua orang itu kemudian jadikanlah berbangsa, kemudian menjadi berkembang biak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan ini adalah salah satu tujuan dari pernikahan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pernikahan. Walaupun tidak semua orang yang menikah pasti punya anak, tetapi kalau saya yakin orang yang menikah biasanya menginginkan punya anak. Pertanyaannya adalah kalau anak yang kita turunkan itu tidak baik, terus bagaimana? Terus bagaimana agar anak kita itu baik? Ya, baikkan dulu diri kita, baikkan dulu keluarga kita, tenangkan dulu keluarga kita agar menjadi keluarga yang bahagia. Insya Allah keluarga yang bahagia akan menurunkan putra-putri yang bahagia. Tuh. Kemudian tujuan yang lain, kalau keluarga bahagia itu semuanya akan, insya Allah semuanya akan tercover. Itu menjaga diri kita dari kemaksiatan, misalnya gitu, ghaddul basar, hifdzul farji, misalnya menjaga pandangan. Kalau keluarga kita tidak bahagia, ya naluri manusia akhirnya kan pelirak-pelirik sana sini. Karena yang keluarganya tidak bahagia kok. Beda kalau keluarganya sudah bahagia, hatinya sudah tentram dengan seorang istri, dengan anak-anaknya, mana mungkin dia akan pandangannya akan beralih ke kanan kiri? Tidak mungkin. Ya misalnya mungkin itu kecil ya, misalnya. Tapi saya yakin kalau sudah bahagia dengan anak istrinya, artinya ketenangan, ketentraman, kenyamanan dia dapatkan, ngapain dia harus berpaling? Ya kan, ini adalah salah satu ghaddul basar. Nah, kalau dia keluarganya tidak tenang, terjadi masalah, saling ribut, apa tidak memungkinkan entah itu seorang suami atau seorang istri akhirnya memalingkan pandangannya kepada laki-laki atau perempuan yang lain? Apakah itu tidak memungkinkan? Sangat memungkinkan sekali. Maka dari itu, sahabat, saudara, kawan-kawan semua, marilah kita berusaha membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh cinta, keluarga yang penuh rasa kasih sayang. Insya Allah kenyamanan itu kalau sudah kita dapatkan, maka kita tidak butuh yang lainnya. Insya Allah kenyamanan itu kalau kita dapatkan nih, ketika kita berhubungan suami istri misalnya pun juga nyaman. Ketika berhubungan suami istri, paham ya, ini video dapat diakses semua orang, jadi jangan vulgar lah. Ketika kita berhubungan suami istri pun juga nyaman. Ketika kita berhubungan suami istri kok dengan nyaman, tentram, aman, maka apa yang terjadi? Yang kita keluarkan, yang kita pertemukan antara sperma dengan saluran pun juga berkualitas. Kalau berkualitas, kemungkinan akan jadi seorang anaknya itu kan juga lebih besar. Walaupun itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tidak mau berpikir sampai ke situ? Nah,